Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans Ciputak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita One Punch Man. Setelah Amaimas yang secara mengejutkan muncul mendatangi Saitama dan mengakui kekuatannya. Bahkan dia ingin berbicara empat mata dengan Ciputak pula. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 255, yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 255 ini, Amaimas bercerita empat mata dengan Saitama, membahas soal proyek pahlawan super, di mana si botak akan dijadikan sebagai bintangnya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 255 kali ini adalah camp pelatihan intensif. Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama dan Amaimas yang bertemu di sebuah kedai kopi. Pahlawan perempuan itu sempat mengira jika kemarin malam si botak akan menolaknya. Dia berterima kasih dengan Saitama yang telah menerima undangannya tersebut. Si botak tidak mempermasalahkan hal itu. Lagian karena dia diundang makan siang bersama, dan selain itu dia sedang longgar, jadi oke-oke saja. Amaimas bercerita jika ini adalah kafe yang biasa dia kunjungi. Ini tempat tenang dengan suasana yang bagus, dan tidak banyak orang yang tahu tempat ini pula. Tidak lama kemudian datanglah pelayan dan menanyai mereka mau memesan apa saja. Si botak memesan sebuah minuman segar. Amaimas merasa jika itu adalah lemon murahan. Dia pun malah memesankan Saitama sebuah minuman bernama Shisho Ginger Ale. Saitama yang melihat pesanannya langsung diganti menatap pahlawan tersebut dengan tatapan ekspresi konyolnya itu guys. Rasa kayak shock gitu. Kemudian Amaimas pun memulai pembicaraan serius mereka. Sambil menyebut botak berjubah, dia bertanya, tahukah si botak bahwa dunia saat ini sedang memasuki era perubahan baru? Pahlawan perempuan itu bercerita jika pada zaman dahulu kala ada beberapa negara di seluruh dunia yang berulang kali mengobarkan perang dunia berskala besar, memperebutkan tanah dan sumber daya. Ketika populasi menurun dan pelestarian spesies menjadi prioritas, umat manusia menyatukan bahasanya dan lahirlah pemerintahan global. Ini adalah era perubahan pertama. Namun efek perang dunia terus merusak planet ini. Lingkungan menjadi beracun, perubahan iklim semakin cepat, permukaan air laut naik, dan organisme berbahaya berkembang biak. Hasilnya umat manusia meninggalkan wilayah lain, memusatkan semua kekuatannya di benua super ini, dan melakukan migrasi massal. Setelah mengatasi era perubahan kedua ini, negara-negara yang bersatu kembali menjadi kuat. Amaimas yakin jika si botak pasti pernah mempelajari semua hal itu di sekolah dasar. Konyolnya, Saitama yang mendengar hal tersebut hanya menunjukkan ekspresi datar rasa kakunya itu guys. Amaimas kembali bercerita jika saat ini dia sedang melakukan penelitian di bidang biologi untuk sementara waktu. Dan ternyata manusia adalah makhluk yang bisa disebut sebagai makhluk yang konstan terhadap lingkungan. Itu berarti mereka adalah spesies unik yang mampu mengendalikan lingkungan agar sesuai dengan diri mereka sendiri. Meskipun mereka umat manusia yang memiliki tubuh yang lemah dibandingkan dengan hewan lain, tapi mereka bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian minuman pesanan mereka tiba. Sambil mengaduk minumannya, Amaimas kembali bercerita jika sekarang masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyesuaikan lingkungan saja. Era perubahan ketiga akan datang. Dia bertanya, menurut Saitama apa yang mungkin akan terjadi? Si botak yang ditanya itu hanya diam saja. Pahlawan perempuan tersebut memberitahu kalau yang terjadi adalah penampilan musuh alami umat manusia yang diberikan kecerdasan luar biasa, yaitu para monster. Sampai beberapa tahun yang lalu, itu adalah fenomena langka. Namun saat ini peringatan evakuasi bertebaran di mana-mana, sangat banyak, hingga mereka bosan mendengarnya. Dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kebanyakan monster itu muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Kalau diibaratkan, itu seperti halnya mereka saat minum obat saat masuk angin. Dia menanyai si botak, bagaimana cara agar mereka bisa menangani munculnya para monster itu. Umat manusia tidak punya pilihan lain kecuali mengembangkan perlawanan, yaitu adanya pahlawan. Sambil menunjuk Saitama, Amaimas berkata jika mereka harus meningkatkan jumlah pahlawan yang kompeten. Seorang pahlawan definitif mutlak diperlukan dengan memiliki karisma untuk menginspirasi hati mereka dan memimpin mereka semua pula. Lahirnya seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan baru pada dunia yang kacau ini.
Yang dia maksud itu adalah si botak berjubah. Dia akan menjadi pahlawan seperti itu. Hal tersebutlah membuat Amaimas memutuskan untuk menjadikan Saitama sebagai seorang pahlawan super. Mendengar ungkapan itu, Saitama yang awalnya hanya diam ekspresi datar, tiba-tiba jadi cukup terkejut. Sambil tersenyum, Amaimas meminta si botak untuk percaya dan mengikuti arahannya. Amaimas berpendapat, jika ada yang berhubungan dengan sesuatu yang baik, maka mereka harus bertindak cepat. Pertama, dia mengajak Saitama untuk mulai saling memahami. Sambil berdiri, Amaimas bercerita jika mereka akan bepergian dengan mobil sewaan yang sudah ada sopirnya pula, karena dia sudah melakukan reservasi. Saat nanti mereka makan siang, dia ingin mendengarkan pendapat dari si botak. Amaimas juga mengingatkan Saitama kalau dia memiliki alergi atau hal yang semacam itu, lebih baik memberitahunya saja. Ketika Amaimas ngomong panjang lebar kali tinggi soal pahlawan, keadilan, penampilan, manajer, kontrak, senjata, manajemen, dan lain sebagainya, yang ada dalam pikiran Saitama cuma sebuah pertanyaan guys. Kenapa orang ini memutuskan sendiri apa yang mau dia minum di kafe ini? Karena hal tersebut sangat mengganggunya, sampai-sampai dia tidak bisa memperhatikan pembicaraan yang pahlawan berponi itu katakan dari tadi. Kayaknya yang diomongin Amaimas selama ini nggak ada yang masuk di otak Saitama nih guys. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka melakukan makan siang di suatu restoran tradisional. Saitama yang melihat hidangan dengan begitu banyaknya berasa heran. Kenapa pahlawan berponi itu sampai melakukannya dengan begitu sangat baik? Sambil tersenyum, Amaimas menjelaskan kalau ini adalah camp pelatihan yang intensif. Dia bahkan telah membatalkan seluruh jadwal kesibukannya selama 2 hari penuh. Mendengar hal itu, si botak pun jadi penasaran. Apakah pahlawan tersebut mau berlatih dengannya? Amaimas menjawab tidak, karena kekuatan yang Saitama miliki sudah terbukti. Tetapi dia masih belum yakin dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri si botak. Jadi untuk memperluas kapasitas tersebut sebagai pahlawan, dia akan mengajari Saitama. Sambil mengambilkan sebuah papan tulis, Amaimas berkata, jika ini waktunya proyek pembelajaran. Selain asosiasi pahlawan yang telah menyetujui anggaran yang signifikan untuk mendukung karir kepahlawanan si botak, dalam camp intensif ini, untuk memperkuat karisma dari Saitama, Amaimas membagikan seluruh pemahamannya tentang cara berpikir, filsafat, dan seluruh pengalaman yang pernah dia alami. Mendengar semua itu membuat raut wajah dari si botak jadi lusuh lagi guys. Akhirnya pahlawan berponi tersebut seperti memberikan sebuah kelas khusus kepada Saitama. Amaimas menjelaskan materi, mulai dari keyakinan yang tak tergoyahkan, seorang pahlawan yang harus selalu kuat, cantik, dan harus menang. Maksudnya tidak pernah gagal. Kemudian materi soal keberanian, lalu ada soal ini dan itu, dan seterusnya. Konyolnya ketika pelajaran baru berjalan 10 menit, sudah membuat Saitama jadi tertidur. Tentu saja Amaimas yang melihat hal itu meneriakinya untuk segera bangun. Sambil mencoba untuk membuka mata, si botak berkata, jika kisah pahlawan membutuhkan waktu yang lama untuk dimulai. Mendengar ucapan tersebut membuat Amaimas terdiam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah pahlawan berponi itu akan kembali memaksa Saitama untuk menjadi figur pahlawan sesuai harapannya? Atau akan ada momen kocak yang lain? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 255 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 255 yang isinya memperlihatkan Saitama yang sampai ketiduran ketika menerima pembelajaran kelas pahlawan super yang Amaimas buat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.